Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in wa azzakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua dan memberikan keselamatan bagi kita semua dan kaum muslimin. Segala puji hanya milik Rabb kita dan hanya Dialah sebaik-baik zat yang berhak mendapatkan pujian dari hamba-hambanya. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya memberikan wasiat kepada kita semua, kepada para jamaah, dengan wasiat ketakwaan. Hendaknya kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Tidak hanya di bulan Ramadan, akan tapi di bulan Syawal dan di bulan-bulan yang lainnya. Tidak hanya di masjid, akan tetapi di setiap tempat kita berusaha untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan kaum muslimin bagaikan satu badan, bagaikan satu jasad. Di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna karajulin wahidin." Kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh, bagaikan satu jasad. Idza ishtaka 'ainuh ishtaka kulluh. Jika matanya merasakan sakit, maka seluruh badan akan merasakan sakit. Wa idza ishtaka ra'suh ishtaka kulluh. Dan apabila kepalanya sakit, dia sakit kepala, maka seluruh badannya akan merasakan sakit. Itulah muslimun, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah perumpamaan kaum muslimin, yang apabila ada sebagian kaum muslimin, walaupun letaknya, jaraknya berjauhan satu dan yang lainnya, berbeda negara, berbeda warna kulitnya, berbeda sukunya, ketika mereka merasa sakit, apakah sakit mereka karena disebabkan tertimpa musibah dari bencana alam, ataukah sakit yang mereka derita karena kezaliman orang-orang kafir? Ketika mereka merasakan sakit, maka kaum muslimin yang lainnya akan merasakan sakit yang telah mereka derita. Inilah dia ikatan kaum muslimin. Inilah ikatan imaniyah yang sangat-sangat kuat bagi kaum muslimin, karena kecintaan mereka di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak kita dapati perumpamaan tersebut pada diri seseorang ketika ada seorang yang sakit matanya, kemudian tangannya enggan untuk meneteskan obat tetes mata agar menyembuhkan matanya, agar mengobati matanya. Tidak kita dapati ada seorang yang menderita sakit kepala, kemudian mulutnya enggan untuk meminum obat, akan tapi mulutnya akan berusaha untuk meminum obat agar menghilangkan rasa sakit di kepalanya tersebut. Begitulah perumpamaan kaum muslimin. berusaha untuk saling mengobati, berusaha untuk saling menghilangkan kesusahan dan kesulitan.
bukan membiarkannya dan merasa senang dengan kesusahan saudaranya. Ketika saudaranya tertimpa musibah, tertimpa derita, sakit, ataupun dizalimi oleh orang-orang kafir. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Berbagai macam kezaliman yang menimpa kaum muslimin belakangan hari ini, khususnya saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Tidaklah pantas dan tidaklah layak bagi kaum muslimin yang lainnya tidak merasakan sakit yang mereka derita, kezaliman yang mereka derita dari tindakan dan perbuatan orang-orang kafir yang jelas kekafirannya dari kalangan Yahudi. Tidaklah layak bagi seorang muslim kemudian tidak memberikan sesuatu pun untuk saudaranya yang sedang tertindas di sana. Kalaupun mereka tidak bisa memberikan bantuan berupa harta, tidak bisa ikut serta badan dan jiwa mereka berjihad bersama mereka, maka berfikirlah apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu saudaranya. Apakah itu dengan berdoa, terus berdoa kepada Allah, atau setidaknya hatinya mengharapkan agar kaum muslimin yang ada di Palestina diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikalahkannya orang-orang kafir tersebut. Karena inilah perumpamaan yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kaum muslimin itu seperti satu jasad, matanya sakit, semuanya sakit. Tidak mungkin kita mengatakan orang-orang Islam ketika ada kaum muslimin di Palestina sedang disakiti, dizalimi oleh orang-orang kafir Yahud, kemudian dia mengatakan, saya tidak peduli, itu bukan kelompok kami, itu bukan golongan kami. Tapi mereka kaum muslimin, mereka orang-orang Islam yang beribadah sebagaimana ibadahnya kaum muslimin yang lainnya. Kalaulah kaum muslimin di tempat-tempat yang lain yang tertindas, yang dizalimi oleh orang-orang kafir seperti kaum muslimin yang ada di Rohingya, yang ada di Suriah, yang ada di Yaman, yang ada di Afrika, atau di tempat di belahan dunia yang lainnya, terzalimi orang-orang Islam di sana, kemudian kita meluap, kemudian kita merasa sakit hati, kemudian kita terdorong ingin membantu mereka. Lalu bagaimana mungkin kaum muslimin yang ada di Palestina kemudian kita merasa bahwasanya mereka itu bukan kelompok kita, mereka itu bukan golongan kita, mereka kaum muslimin. Ini masih ditinjau dari satu sisi saja, satu sudut pandang. Anda belum melihat, kita belum melihat bahwasanya di Palestina ada satu hal yang lebih berharga dari itu yang harus kita bela, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa, yang telah tertoreh dengan tinta emas bagaimana sejarah Masjid Al-Aqsa, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Di dalam banyak riwayat disebutkan di sana keutamaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa merupakan masjid tertua di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, sahabat Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardil awal?" Wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Yang pertama kali masjid mana? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-Masjidul Haram. Kata beliau, Masjidil Haram. Qala, kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Tsumma ay?" Kemudian masjid mana lagi wahai Rasulullah setelah itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Masjidul Aqsa. Beliau mengatakan Masjidul Aqsa setelah Masjidil Haram. Kemudian Abu Dzar tidak berhenti sampai di situ. Dia bertanya lagi, kam kana bainahuma? Berapa jarak waktu pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Qala sallallahu alaihi wasallam, arba'una sanah. Jaraknya cuma 40 tahun. Ya ikhwah, itu masjid tertua di dunia ini setelah Masjidil Haram. Hanya 40 tahun jaraknya pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Makanya kita katakan di awal, kalaulah sekiranya yang menjadi sebab kita membantu, menolong, merasakan sakitnya orang-orang muslim, kaum muslimin di Palestina hanya sebatas ikatan Islam, ikatan ikhwah Islamiyah, itu sudah cukup. Sebagaimana hal itu kita berikan kepada kaum muslimin yang tertindas di belahan bumi yang lainnya, di Rohingya, di Yaman, dan di tempat yang lainnya, di Afrika. Itu sudah cukup. Belum lagi di sana kita dapati ada Masjidil Aqsa, yang wajib bagi kita semua merasa bahwasanya itu milik kita semua.
Wajib bagi kita semua untuk membela masjid Allah, apalagi masjid tertua, Baitul Atiq, setelah Masjidil Haram, setelah Ka'bah. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengkhususkan 3 masjid saja yang diperbolehkan bagi kita untuk bersusah payah melakukan rihlah, melakukan safar yang panjang. Itu hanya pada 3 masjid saja, kata Nabi SAW, untuk menunjukkan keutamaan 3 masjid ini di hati kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslimin tidak merasa memiliki 3 masjid tadi. Kata beliau SAW, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh bersusah payah untuk melakukan rihlah, untuk melakukan perjalanan panjang, kecuali ke 3 masjid, menuju 3 masjid. Kata Nabi, masjidi hadza, masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang dekat Masjid Nabawi itu pada asalnya beliau Nabi SAW dikebumikan atau dikuburkan. Nabi bukan di Masjid Nabawi dikebumikan, tapi di kamar Aisyah, di sebelahnya Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram, kata beliau, yang di dalamnya ada, di tempat itu ada maqam Ibrahim, 4 pijakan kedua kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Masjidil Aqsa, kata beliau, Masjid Aqsa, Masjid Al-Aqsa, yang mana Nabi Musa alaihissalam dikebumikan, dikuburkan dekat tempat itu, di Ardul Muqaddasah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang doa ataupun permintaan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar dia dikuburkan di Al-Ardul Muqaddasah, ramyatan bil hajar. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dikuburkan di bumi muqaddasah, yakni di tempat yang dekat dengan Masjidil Aqsa. Sehingga dalam riwayat tersebut Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu thamma la araitukum qabrahu." Kalau sekiranya aku berada di sana, yakni di wilayah Palestina pada waktu itu, aku akan tunjukkan dan perlihatkan kepada kalian kuburannya Nabi Musa. Aku akan tunjukkan kepada kalian kuburan Nabi Musa, kata Nabi SAW. Yani ila janibit tariq tahta kathibil ahmar. Tepatnya letaknya di pinggir jalan, di bawah tumpukan pasir merah, kata beliau SAW. Sehingga para ulama memberikan komentar, di antaranya Imam An-Nawawi. Ini untuk menunjukkan betapa tanah yang ada di sana, yang ditempati oleh Masjidil Aqsa, adalah tanah yang diberkahi, karena sampai-sampai Nabi Musa ingin dikuburkan di tanah tersebut. Dan ini terbukti ayat yang diturunkan oleh Allah di awal surat Al-Isra. Sebagaimana bagi kaum muslimin ini merupakan ayat yang sangat-sangat bersejarah. Ini dalam sejarah kaum muslimin, di mana Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram, bukan ke tempat yang lainnya, ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami berkahi di sekitarnya. Jadi banyak keutamaan Masjidil Aqsa Palestina di sana yang tidak mungkin kaum muslimin menutup mata dalam masalah ini. Makanya kita sebutkan tadi di awal, kalau sekiranya yang mendorong kita, yang menyebabkan kita membantu kaum muslimin itu hanya sebatas ikatan kaum muslimin, itu sudah cukup. Sebagaimana kita membantu kaum muslimin di tempat-tempat yang lainnya yang tertindas, yang dibunuh oleh orang-orang kafir, yang dizalimi oleh orang-orang kafir, kita bangkit untuk memberikan bantuan, mendoakan mereka. Lalu kenapa kita merasa tenang ketika kaum muslimin yang ada di Palestina dibantai, bahkan jelas oleh orang-orang yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang terlaknat dari kalangan Yahudi? Kemudian kita mengatakan ini itu, padahal di sana ada yang lebih memuliakan mereka lagi, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada Masjidil Aqsa, ada Nabi Musa alaihissalam dikuburkan di sana. Disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya tempat itu adalah tempat yang diberkahi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzina barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan, ini adalah peristiwa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, peristiwa yang tidak dilupakan oleh kaum muslimin, peristiwa di mana Allah Ta'ala mengangkat nabinya Mi'raj yang sebelumnya diisrakan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya untuk mendapatkan perintah solat yang kita kerjakan hari ini berkaitan dengan peristiwa itu. Ada Masjidil Aqsa di sana disebutkan.
Masihkah kaum muslimin tidak merasakan apa-apa? Maka para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi yang harus kita kaji di sana dari keutamaan tanah yang ada di Palestina dan Masjidil Aqsa. Bukan hanya sebatas menolong manusianya saja, walaupun itu sudah cukup menjadi alasan bagi kita bahwasanya kaum muslimin dengan muslimin yang lainnya bagaikan satu jasad. Ini sudah cukup sebagai alasan bagi kita untuk membantu mereka. Lalu bagaimana dengan alasan-alasan berikutnya yang kita sebutkan tadi? Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kaum muslimin sehingga kita bisa merasakan bagaimana kepedihan dan kesedihan yang dirasakan oleh saudara kita, terutama khususnya yang berada kaum muslimin yang berada di Palestina. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah ajma'in. As-sa'adah, kebahagiaan, sesuatu yang sangat diharapkan dan diinginkan oleh setiap manusia. Namun kebanyakan manusia memahami as-sa'adah, kebahagiaan, hanyalah sebatas kebahagiaan, kegembiraan dan kemewahan duniawi saja. Maka ketahuilah, kebahagiaan yang sesungguhnya, yang tidak akan terputus dan abadi selamanya adalah kebahagiaan ketika mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha." Adapun orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sa'adah, yang mendapatkan kebahagiaan adalah mereka orang-orang yang telah masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Adapun kebahagiaan di dunia adalah kebahagiaan yang terkadang diikuti oleh kesedihan. Bahagia kemudian diikuti dengan sakit yang menimpa badan. Bahagia sesaat kemudian ditimpa kezaliman orang lain terhadap dirinya. Dan begitulah seterusnya. Kebahagiaan yang sifatnya sementara, itulah di dunia. Maka siapa saja yang hanya mencari kebahagiaan di dunia, maka sungguh dia hanya mencari kebahagiaan yang sementara saja. Kecuali orang-orang yang berbahagia dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah Anda melihat bagaimana bahagianya orang-orang yang menahan makan, menahan minum dari pagi sampai waktu maghrib, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah Anda melihat bagaimana orang-orang yang seharinya itu hanya makan nasi, pakai tempe, nasi, pakai sambal, tapi dia bahagia bisa tersenyum. Karena kebahagiaan itu tidak hanya terlihat pada kemewahan, akan tetapi kepuasan hati dan keridhaan diri terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah yang namanya kekayaan dengan banyaknya harta, bukan itu orang kaya dalam pandangan Islam. Tapi orang kaya adalah orang yang hatinya merasa puas ketika Allah Ta'ala memberikan apapun kepadanya, dia puas, dia gembira, dia tersenyum dan dia senang. Itulah kebahagiaan hakiki bagi orang yang di dunia. Adapun mengukur kebahagiaan di dunia hanya sebatas kemewahan, kesenangan dan fasilitas, itu kebahagiaan yang akan habis, silih berganti, nanti dapat lagi, hilang lagi, dapat lagi. Dan kebahagiaan yang paling hakiki adalah ketika mereka memasuki surga Allah dan mereka kekal di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mencapainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan ala a'daihim wa ala al-kafirin. Wansur muslimina fi Palestin. Wansur muslimi Palestin ala a'daihim ala al-kafirin al-yahud. Wansurhum ala al-kafirin. ودمر الكافرين في فلسطين ودمرهم تدميرا ودمرهم تدميرا ودمرهم تدميرا ودمدم عليهم إنك أنت العزيز القهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.